Teks komentar yang tiba-tiba melayang di depan mataku memberitahu aku, teman sekamarku yang cemas sosial adalah anak tunggal bos besar di lingkaran Beijing. Demi sepotong nasi, setiap hari duduk di depan pintu menjadi makanan yang membuat suami makmur. Aku dulu mengira dia orang aneh, memberi makan seperti memberi makan hewan peliharaan. Tapi ternyata dia diam-diam memberiku Rolex. Dia juga menganggapku sebagai harapan terakhir, sampai dia memelukku dengan wajah merah sambil mengaku. Baru kusadari, ini bukan sekadar teman sekamar. Jelas itu kucing yang lengket yang sudah kukasih dan dibesarkan. Aku adalah mahasiswa asing di Inggris, kerja paruh waktu sebagai blogger makanan. Jam 12 malam baru saja mengunggah video nasi dengan iga asam manis. Sekejap, komentar di belakang bertambah puluhan. Lalu mengunggah ini lagi tengah malam. Aku akan minta orang lain mengurusnya. Kamu tidak mengurusnya pagi-pagi, tidak di siang hari. Begitu malam tiba, langsung pakai sendok rusak untuk mengaduk-aduk. Komite psikologi. Aku tidak nyaman. Aku cuma mengeluarkan air liur. Tidak bisa mengatur napas. Bisa kirim teko kecil di tengah pipi Australia. Melihat semua orang menunggu dengan gelisah sambil melompat-lompat, aku menurunkan ponsel dengan puas. Tapi di depanku ada semangkuk besar nasi dengan iga asam manis. Puaskan selera sendiri tapi porsinya kecil. Kulkas di rumah sering mati listrik. Tidak berani menaruh apa-apa di dalamnya. Apakah harus dibuang begitu saja dengan kejam? Saat sedang bimbang, tiba-tiba, aku mendengar suara dentuman besar dari kamar tidur, seperti ada yang jatuh dari tempat tidur. Baru kusadari, aku masih punya satu teman sekamar. Teman sekamar ini agak aneh. Dia tampaknya agak tidak suka aku. Sudah setengah tahun, tidak pernah berkata sepatah kata padaku. Setiap hari pintu kamar selalu tertutup rapat. Kadang-kadang setelah kuliah, aku pulang, melihat dia membungkuk, mengangkat bokongnya mengais kulkas. Begitu mendengar suara, langsung seperti burung merpati yang ketakutan melarikan diri. Lari kembali ke kamar, kepak, menutup pintu, seolah-olah aku adalah banjir atau binatang buas. Jika aku melambat satu langkah, seakan-akan aku akan memakannya. Membuat orang sekaligus marah dan tertawa. Melihat sosok kurus itu ternyata seorang perempuan. Di masyarakat berlandaskan hukum pasti tidak ada yang takut pada kata-kataku. Satu-satunya penjelasan adalah mereka membenciku, tidak ingin berurusan dengan saya. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya tersinggung. Namun 3 tahun ke depan saat kuliah di luar negeri, kami masih harus tinggal bersama. Untuk meredakan hubungan dengannya, aku memutuskan memberi sedikit makanan berlebih kepadanya. Tapi tidak tahu apakah dia mau menerimanya. Dengan perasaan cemas, aku membawa mangkuk dan berjalan ke arahnya. Dengan lembut mengetuk pintunya. Seketika suara yang tadinya tipis di dalam menghilang, digantikan oleh keheningan yang luar biasa. Seolah-olah menunggu aku berbicara. Aku membersihkan tenggorokanku. Hai, maaf mengganggu. Makanannya agak banyak. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu membantu memakannya sedikit? Setelah kata-kata itu terucap selama 1 menit penuh, tidak ada suara atau gerakan di dalam. Saat aku agak kecewa, aku melontarkan, maaf mengganggu. Saat bersiap berbalik pergi, pintu kamar berderi, membuka sedikit celah. Tapi tidak ada orang, hanya satu tangan yang muncul. Di cahaya redup, tangan itu panjang dan kurus, tulangnya jelas terlihat. Namun orang di dalam tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun, seakan merendahkan diri. Menerima dengan paksa, membuatku sangat marah. Aku ingin berteriak di tempat. Aku bahkan memberi makan anjing pun tidak akan memberimu. Bajingan tak sopan ini. Tapi dengan begitu hubungan kami ke depannya pasti akan semakin kaku. Maka aku menahan kemarahanku, melemparkan mangkuk dengan keras ke tangannya. Makanlah, makan mati kamu, orang sombong. Setelah memberinya, aku berbalik dan pergi. Aku sama sekali tidak menyadari tangan di seberang yang jelas terkejut sejenak. Lalu terdengar suara terima kasih kecil dari belakang pintu. Hampir seperti terpaksa keluar dari tenggorokan. Itu memakan banyak keberanian darinya. Meskipun aku benar-benar tidak suka orang yang sombong ini. Tapi sejak saat itu, aku akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk mengatasi makanan berlebih. Tapi aku tidak pernah lagi menyerahkan mangkuk itu langsung ke tangannya. Aku langsung mengetuk pintunya, menyodok mangkuk ke lantai. Katakan, makanlah. Rasanya seperti memelihara hewan peliharaan yang dingin dan sombong. Beberapa kali kemudian, suasana hatiku tidak baik, bahkan melihatnya pun terasa tidak menyenangkan. Wang menambahkan beberapa tiub mustard ke burgernya, lalu duduk diam di ruang tamu dengan lengan terlipat, menunggu dia keluar dan berhadapan denganku. Namun yang tak terduga adalah, tidak ada suara sama sekali di dalam pintu. Saat aku mulai meragukan apakah dia sudah makan atau belum, atau langsung melempar mangkuk ke tempat sampah, tiba-tiba terdengar suara dia mengacak-acak barang di dalam. Lalu sepertinya akhirnya menemukan. Suara gemericik air yang deras terdengar, tapi dia tidak pernah keluar untuk memarahi aku. Kelihatannya dia cukup sabar, karakternya juga cukup baik. Sekali lagi, tugas kelompok membuat kepalaku pusing. Dengan lemah, aku membuka pintu rumah, baru saja menyalakan lampu. Tapi melihat ada paket kecil di atas meja. Di samping kotak hadiah sederhana, ada secari kertas. Terima kasih atas makanannya. Tulisan yang sangat indah itu masih ditulis dengan pulpen. Membuatku sangat terharu. Rasanya seperti kucing kecil yang dingin dan sulit dipelihara. Akhirnya bersedia menurunkan diri untuk membiarkanku mengelus kepalanya. Semua pengorbanan dan kesabaran akhirnya terbayar. Aku mengambil kotak hadiah itu. Kupikir kotak kecil yang sederhana ini, bahkan jika di dalamnya ada seekor burung origami 1000 kertas buatan tangan, aku tetap senang. Saat dibuka, ternyata sebuah jam tangan yang indah, sepertinya model wanita. Jika dipakai terasa agak kecil, tapi kalau tidak salah lihat, sepertinya itu Rolex. Pasti dari Pinduoduo. Ibu saya juga punya satu demi pamer. Saya membelinya untuk dia. Setiap hari dibawa keluar untuk main kartu. Lalu tanpa sengaja melipat lengan. Ternyata rusak. Meskipun murah dari Pinduoduo, tetap merupakan tanda perhatian. Kebetulan saya butuh jam tangan.
Jadi pakai saja. Sebagai balasan hadiah teman sekamar. Malam itu saya membuat kue, siap mengantarkannya kepadanya. Tiba-tiba muncul komentar di layar. Kasihan gadis kaya Beijing dipaksa orang tua kirim ke luar negeri untuk latihan. Tapi dia social anxiety, tidak berani keluar makan, dan dia tidak bisa masak. Hanya bisa tiap hari posting di internet, saya butuh makanan. Seseorang hampir pingsan kelaparan di rumah. Tidak disangka teman sekamar itu pemakan sejati. Akhirnya menyelamatkan nyawanya. Haha. Sebelumnya dia menangis ingin pulang ke negara asal. Sekarang tiap hari menunggu di pintu. Menunggu orang tua datang menjemput, tapi tidak mau pergi. Bahkan kemarin dia merobek paspornya sendiri. Hari ini ada kue, tapi malah harus memberinya makanan enak. Saya bingung. Gadis kaya itu bercanda apa? Adik saya masih gadis desa. Rumah siapa yang gadisnya bisa jatuh miskin sampai tinggal bersama orang biasa seperti saya? Loteng diskon. Keran air. Pagi tidak mengalir air. Siang mengalir. Berikan saya beberapa tetes. Malam ada air. Tapi kualitas airnya keras seperti nasib saya. Minumannya bikin saya terasa dingin. Rambut rontok. Seringkali listrik padam. Di dalam kulkas di musim panas. Makanan yang susah disimpan cepat busuk dan bau. Di sebelah ada orang India. Setiap malam mengadakan pesta, nyanyiin karaoke seperti monyet pekerja, kera berlari sampai jam 5 pagi. Ini bukan kuliah di luar negeri, ini datang untuk menaklukkan cobaan. Nona kaya yang dibesarkan dengan dimanja. Bagaimana dia bisa tahan semua ini? Kalau tetangga menjatuhkan satu jarum, bising sampai mengganggu tidurnya. Kalau begitu, tidak perlu memanggil bodyguard berbusana hitam untuk menghancurkannya. Sepertinya dia melihat kebingungan saya. Keterangan di komentar menjelaskan, meskipun memang cukup membuat orang ragu, tapi dia memang bukan manusia, hanya agak sial dan lemah saja. Setelah turun dari pesawat, langsung dibawa oleh taksi ilegal. Bangunan kecil yang reot ini. Dia lagi sosial fobia dan tidak tahu cara menolak. Dia menahan diri keras-keras dan tidak berani bicara. Sesampainya di tempat, langsung menandatangani, membayar, lalu bersembunyi ke dalam rumah. Dia menangis selama 3 hari 3 malam. Kamu bilang siapa yang berani percaya? Dia adalah seorang gadis kaya dari lingkaran Beijing. Sejak kecil, dia tidak hanya sosial fobia tapi juga cemas berpisah. Sepanjang hari bersembunyi di rumah. Ingin terus-menerus menempel pada orang tua selama 24 jam. Orang tua harus menunggu di pintu bahkan saat mereka pergi ke Thailand. Keluar rumah pun harus menelepon puluhan kali. Tanya jam berapa pulang supaya orang tuanya mengurus. Tidak ada cara lagi. Langsung mencarikan dia seorang teman kecil. Ternyata dia malah menempel 24 jam pada teman barunya. Takut temannya pergi. Dia belajar sendiri tanpa guru. Menjadi pribadi yang selalu menyenangkan orang lain. Ingin memberi semua miliknya kepada orang lain. Orang itu membelikan dia segelas teh susu. Terkejut dan merasa terhormat. Menyentuh tangan orang itu dengan penuh perasaan berkata, teh susu yang kamu pesan memang enak. Aku bahkan tidak mau pergi ke Thailand. Membuat temannya takut, mengira dia lesbian. Mereka lari semalaman. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengirimnya ke luar negeri untuk berlatih. Dengar-dengar orang asing bebas dan terbuka. Karakternya ceria dan berwibawa. Semakin banyak berinteraksi pasti akan menjadi lebih baik. Tidak menyangka orang ini bahkan tidak pernah keluar rumah. Setiap hari di dalam rumah memeluk speaker dan mendengarkan. Jauh dari kampung halaman. Sangat menyedihkan. Berubah menjadi air mata di tepi malam musim gugur. Awalnya ketika lapar masih bisa memesan makanan. Kemudian orang tua mengetahui dia tidak pernah keluar rumah. Lalu kartu mereka juga diputus. Paksa dia keluar selama 1 jam dan beri dia 10.000 yuan. Akibatnya, cewek ini tetap keras kepala, bergantung pada roti dan yogurt yang sudah kadaluarsa. Kacang rasa tomat bersembunyi di rumah, sangat lapar sampai tidak tahan, lalu menonton video makanan, membiarkan air mata mengalir dari sudut mulut. Kemudian blogger itu pindah masuk. Dia pun memiliki arena pertempuran baru. Langsung pergi ke tempat sampah orang lain mencari sisa makanan. Melihat ini, aku baru menyadari. Wah, aku berkata, kenapa selama waktu itu tempat sampah dapurku begitu bersih? Kupikir itu bantuan baik hati dari teman serumah. Ternyata dia yang memakannya. Komentar terus berlanjut. Kamu bilang hidup ini awalnya buruk, sekarang menjadi lebih baik. Bertemu dengan blogger yang begitu baik hati dan pandai memasak. Benar-benar seperti penyelamatan. Tapi memberi gadis ini, by Zero, makanan yang bagus. Saat mendapatkan semangkuk iga babi asam manis dicampur nasi. Begitu menggigit suapan pertama, matanya bersinar, langsung berlutut. Dengan khusyuk berdoa 3 kali kepada makanan. Ternyata dia benar-benar suka masakan yang aku buat. Aku pikir dia merendahkan dirinya, menerimanya dengan susah payah. Saat tidak senang, aku bahkan menambahkan mustard ke dalam burgernya. Menambahkan 5 sendok garam ke dalam sup borscht. Kue yang kupunya menggunakan pengganti lemak kakao dan mentega nabati. Aku melakukannya. Sungguh aku terkutuk. Aku hati-hati mengangkat kaki untuk mundur dari pintu. Berencana membuat komentar baru untuknya. Tapi mengingatkanku, tapi blogger, kami tahu niatmu baik, tapi jangan sampai terjerat olehnya. Berikan sedikit makanan untuk dimakan. Kalau tidak akan ada hari yang baik di masa depan. Aku tidak terlalu memperhatikan. Mereka suka makanan yang aku buat. Bukan berarti aku serakah. Saat dia akhirnya bosan. Dengan senang hati kembali ke negara bersama orang tua untuk hidup bahagia. Dan kebetulan aku tidak punya banyak teman di sini. Kadang-kadang tanganku gatal. Aku sangat suka memasak, tapi selera makan kecil. Sekarang akhirnya bisa lepas kendali. Buat yang besar, buat yang khusus. Kalau tidak habis dimakan, kasih saja semuanya kepadanya. Diam-diam bersiap kembali ke dapur untuk membuang kue. Saat melewati meja di ruang tamu, baru teringat jam Rolex yang dia berikan kepadaku. Tidak mungkin itu benar-benar nyata.
kan? Aku gemetar mengangkat kembali jam tangan itu. Dengan hati-hati menaruhnya di atas. Polanya yang rumit dan halus serta berlian yang berkilau. Tak bisa tidak terkesan dalam hati. Berapa banyak W ini ya? Jangan lihat komentar lagi. Pembuat konten tidak hanya nyata, tapi juga diambil langsung dari tangannya. Gadis itu memang penakut tapi berterima kasih. Namun mendengarkannya dengan serius membuatku merasa tidak nyaman. Maksudnya berterima kasih apa? Aku tidak berani menganggapnya. Cuma memberi kepada orang yang gagap saja. Bahkan memberikannya seperti memberi makan anjing. Aku tidak berani menerima jam tangan ini. Membiarkan kami berempat mulai bekerja sejak orang Yuan Mo di Beijing. Tidak semua orang pasti mampu membelinya. Kalau orang tuanya datang menjemputnya, melihat jam yang kupakai di tangan, berpikir itu saya curi. Bagaimana? Gadis kaya di lingkaran Beijing tidak mengerti. Apakah aku masih bisa tidak mengerti? Masih terasa berat untuk berpisah. Aku tetap hati-hati menaruhnya dalam kotak untuknya. Diletakkan di pinggir pintu. Takut dia berpikir berlebih. Juga menulis catatan. Menerima niat baikmu. Tapi hadiah tidak perlu. Kalau memang ingin berterima kasih padaku, pergi ke Douyin dan ikuti akunku. Toko buku Xiaohua akan memasak. Cukup beri like dan komentar. Kadang aku juga siaran langsung. Jika tidak ingin keluar dan merasa bosan, kamu juga bisa menonton aku memasak di ponsel. Juga ingat tambahkan papan lampu penggemar untuk memberi hati kecil gratis. Malam itu aku sekali lagi membeli banyak bahan makanan dari supermarket. Meskipun semuanya diskon dan murah, tapi nilai terletak pada kesegarannya. Aku sebenarnya berencana membuatkan kue lagi untuknya, lalu membuat sayap ayam dengan kola. Ternyata begitu sampai dapur, kue di tempat sampah menghilang. Langsung terasa firasat buruk di hati. Menurut komentar, gadis itu sering memanfaatkan saat aku tidak ada untuk mengacak tempat sampah dapur dan memakannya. Dia tidak akan mengambil kue mentega nabati pengganti lemak kakao ini. Sudah makan, meskipun dibungkus dengan kantong, cukup bersih, tapi bahan ini tidak baik untuk tubuh. Aku sedang bersiap membuatkan dia lagi kue mentega hewani dengan lemak kakao. Aduh, kenapa gadis itu begitu rakus? Kamu bilang tidak bisa. Tapi sepertinya juga tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula hari ini aku pulang terlambat. Memang belum sempat memasak. Pasti dia kelaparan? Tidak boleh begitu. Kalau dia makan itu dan dia diare, bagaimana? Aku segera berlari ke depan pintunya dan mengetuk. Hello, ada? Apakah kamu mengambil kuenya? Sudah dimakan. Belum sempat menanyakan. Aku menahan diri seperti rem mendadak. Menutup mulut dulu. Dia yang begitu besar, seorang gadis kaya, pasti sangat memperhatikan muka. Aku berkata begitu. Bukankah hanya karena aku tahu dia mencuri makan sisa dapurku? Dia pasti sangat bersalah. Tidak bisa tidak. Harus ganti cara. Hari ini batu bata di halamanku ulang tahun. Aku berencana menyiapkan satu set hidangan untuk merayakan. Ada iga dengan saus asam manis, sayap ayam kola, ikan mandarin bergaya tupai, sayur 3 jenis, daging goreng dengan saus tomat susu. Apakah kamu mau makan? Komentar nama makanan ini membuatku lapar. Kamu bilang hahaha. Bai Zirou sebenarnya sedang asyik mengunyah kue. Mendengar nama makanan ini, kue di tangan langsung tidak terasa enak lagi. Masih mau atau tidak? Dia hampir mengangkat kepalanya sampai terbang. Melihat komentar itu, aku baru lega. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin dari dalam pintu. Gadis itu tersenyum lebar sampai berbunga. Takut kalau banyak bicara. Tidak bisa menahan kegembiraan dan air liur yang terus menelan. Tapi terlalu dingin. Tidak sopan. Kamu bilang tidak heran sebelumnya pembuat konten menambahkan mustard ke burgermu. Masakan enak tidak takut terlambat. Pasti berapa lama pun dia bisa menunggu. Juga pasti tidak akan menyentuh kue lagi. Lagi pula bagi pecinta makanan sejati, makan harus direncanakan dengan baik. Menimbang pro dan kontra. Kalau sudah kenyang, dari mana perut untuk makan masakan enak itu? Aku langsung lega, siap untuk memasak. Sambil itu, aku buka Livestrea masak. Porsi untuk 2 orang tidak banyak. Semua adalah masakan andalan saya. Dibuat cepat. Kurang dari 2 jam sudah menata meja penuh. Berlemak dan berkuah merah. Mengepulkan uap panas. Bikin komentar di chat jadi tergila-gila lapar. Sialan, kamu tahu jam berapa di sini? Aku bakal lapor polisi dan menangkapmu. Buatkan aku makanan yang persis sama seperti blogger. Sampai ke tanganku. Kalau tidak, kamu tahu cara saya. Jadi sudahlah. Kamu menang, bro. Kali ini kamu menang total, menghancurkan pertahanan mentalku. Aku benar-benar kehilangan pertahanan. Di depanmu, aku seperti anjing liar yang basah kuyup hujan, benar-benar berkeringat deras. Wajahku seperti abu mati. Tidak ada yang ingin kukatakan lagi. Bro, aku duluan pergi. Masih ada komentar yang mencoba menipu diri sendiri. Busuk, rusak, basi, asam, pahit, berubah. Pasti tidak enak. Kamu bilang cewek ini dari mana dapat keberuntungan? Keluar negeri dan bertemu teman sekamar yang seperti dewa. Kenapa sebelumnya aku belum bertemu? Setiap hari hanya roti kering dan selai manis yang bikin gigi copot. Selesai? Aku cari mangkuk baru. Masukkan sayur dan nasi sekaligus. Panaskan dan langsung sajikan untuk dia makan. Kamu makan satu persatu tanpa bersuara. Seperti biasanya. Aku ketuk pintu. Dia tidak merespon. Tapi aku tahu dia pasti menunggu di pintu. Menunggu aku pergi. Awalnya ingin menggodanya sedikit. Bercanda dulu. Sengaja berdiri di pintu tanpa bersuara. Berpura-pura sudah pergi. Menunggu dia membuka pintu untuk menakut-nakutinya. Tapi takut benar-benar membuatnya ketakutan. Sejak itu dia menyimpan dendam terhadapku. Nanti kalau keluarga besar dan usaha besar akan menghapusku, si Karami kecil, tanpa suara. Itu pun masih lebih dari cukup. Setelah beres-beres, aku berencana menyapa fans lalu mengakhiri siaran. Lalu mengedit video. Hasilnya, kalau tidak menonton, tidak tahu. Setelah menonton, terkejut. Siaran ini aku dapatkan uang 20.000 yuan. Semua hadiah dari orang yang sama. Avatarnya seekor kucing kecil. ID, kucing liar Nordik. Hey,
Aku juga anjing liar Afrika. Aku juga mengirim komentar. Baiklah, berapa banyak hadiah yang sudah dikirim? Uang yang orang tuanya baru saja berikan kepadanya. Uang untuk beli pakaian musim dingin, tidak menyisakan satupun. Semuanya habis. Segera akan turun salju. Sahabat, selimut tipismu yang seperti sayap cicada bisa tahan. Jendela kamar masih bocor angin. Kamu tidak mau bayar biaya pemanas bulan ini, tapi itu terlalu murah hati. Kan? Bola juga membuatku bertemu seseorang seperti ini di musim dingin. Mungkin dewa yang lembut dan murah hati. Melihat begitu banyak uang, aku malah tidak senang sama sekali. Kamu bilang anak boros ini. Kamu bilang lebih baik langsung transfer ke aku. Platform hadiah siaran harus memotong setengah. Aku merasa sangat kasihan. Takut dia lagi memberi hadiah lain. Aku langsung memblokirnya. Tiba-tiba terdengar suara, "Dun," dari dalam pintu. Suara orang familiar jatuh dari tempat tidur. Komentar, "Hahaha, pembuat konten memblokirnya. By Zero panik sampai video makan tidak ada lagi. Sekarang bingung dan gelisah. Tidak tahu apa yang membuat pembuat konten marah. Mungkin dengan alur pikirannya. Dia juga merasa hadiah yang diberikan ke pembuat konten terlalu sedikit. Haha. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku yang lembut hati lagi membatalkan blokir dia. Lalu aku membalas pesan pribadi. Terima kasih ya. Tapi lain kali jangan lagi menghabiskan uang. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Simpanlah untuk beli selimut dan bayar biaya pemanas. Di seberang tidak berkata apa-apa. Diam-diam menerima uang itu. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba menyadari pengikut akunku terus meningkat dengan tren yang mengejutkan. Komentar di belakang dan DM pun meledak seperti bar rage. Haha. Cewek ini cukup keras kepala. Hari ini harus menghabiskan uang ini. Aku memberi tip pada setiap video pembuat konten. Aku hanya menatap dengan tak berdaya. Uang boros ini sudah habis. Kalau dia beku mati di dalam rumah, bagaimana? Tidak ada pilihan. Aku mengeluarkan uang sendiri untuk membelinya beberapa selimut tebal. Diletakkan di depan pintu. Duduk di sofa ruang tamu menonton TV. Aku melihat pintu kamar yang tertutup rapat. Diam-diam membuka sedikit celah. Sebuah tangan mengulur keluar dengan sangat diam-diam. Menyentuh ini. Menyentuh itu. Akhirnya berhasil meraih sudut selimut. Dengan susah payah menarik dan menyeret. Akhirnya berhasil memasukkannya ke dalam kamar. Entah kenapa terasa agak imut. Aku tertawa pelan. Tawaku terdengar agak terlalu jelas. Tangan itu terhenti sejenak. Lalu seolah-olah merasa malu. Dengan cepat menarik kembali. Dengan suara, "Pak, pintu ditutup." Bar rage komentar. Kenapa terasa kecepatan menutup pintunya lebih lambat daripada sebelumnya? Sebelumnya ada suara, "Keng," yang keras. Sekarang pelan seolah takut mengganggu pembuat konten. Rasanya seperti akhirnya menaklukkan kucing liar yang asing. Aku juga tidak punya waktu ekstra untuk siaran langsung. Setiap hari bangun pagi hingga larut malam menulis makalah dan belajar. Sesekali meluangkan waktu membuat video. Mengunggahnya ke akun hanya sekadar mengada-ada. Tiba-tiba seorang profesor mengumumkan ada tes kelas keesokan harinya. Nilai akhir menempati 80%. Mata kuliah ini sangat sulit. Waktu belajar tidak cukup sama sekali. Takutnya aku langsung mengangkat tas ransel. Aku langsung bergegas ke perpustakaan dengan komputer. Belajar itu benar-benar membuatku merasa dunia gelap gulita. Lupa tidur dan makan. Sampai sebelum masuk ruang ujian. Aku tetap fokus tanpa gangguan. Saat bel selesai ujian berbunyi. Aku hanya merasa jiwaku akan keluar dari tubuh. Aku pusing dan kepala terasa berat. Berbaring di atas meja. Tiba-tiba muncul komentar mengalir di depan mataku. Akhirnya selesai ujian. Pembuat konten? Kami semua tidak berani mengganggumu. Takut mengganggu revisimu. Aku membuka mata lebar-lebar. Sekejap aku duduk dari meja. Sial? Komentar-komentar sial ini. Saat aku menghadapi soal sulit di ujian, menggaruk telinga dan dagu, kemana mereka pergi? Sekarang mereka pura-pura baik di sini. Komentar-komentar itu sepertinya menangkap suasana hatiku. Menjelaskan bahwa itu melibatkan konten tentang ujian. Kami juga tidak bisa mempostingnya. Tidak apa-apa. Aku perlahan kembali terjatuh ke meja. Baru saja ingin menutup mata. Komentar-komentar mengarahkan. Jangan tidur, bro. Kamu masih ingat gadis elit dari lingkaran Beijing di tepi Danau Daming? Aku lagi cepat-cepat duduk lagi dengan cerdik. 2 hari terakhir ini hanya sibuk belajar. Bagaimana aku bisa melupakannya? Komentar-komentar mengatakan dia mengalami hari-hari yang sangat sulit belakangan ini. Kelaparan sampai memakan kaleng ikan sarden kadaluarsa. Setelah selesai, aku bersembunyi di toilet semalaman. Setelah keluar, aku seperti anjing kecil yang menyedihkan menunggu pemiliknya. Terus berbaring di pintu menunggu kamu kembali. Ternyata tidak pernah menunggu sampai kamu datang. Kupikir kamu tidak mau dia lagi. Tidak suka repot memasak untuknya. Menganggap dia beban. Bro? Hari itu terus menangis. Akhirnya dia terbuka. Terbayang pakaianmu dan lain-lain tidak dibawa pergi. Pasti bukan karena mundur atau pergi. Ternyata lagi mengira kamu tidak kembali selama ini. Ada kecelakaan. Sekarang sedang mencari kamu di seluruh jalan. Ya ampun, keluar rumah. Kamu tahu ini bagi seorang yang sosial fobia, butuh berapa lama pembangunan mental? Jalan sepanjang 5 meter. Dia berjalan hampir 2 jam. Tentu saja mungkin karena dia menutupi dirinya dengan selimut rapat-rapat. Tidak bisa melihat jalan dengan jelas sama sekali. Di pinggir jalan masih ada remaja. Terlihat bagus. Seseorang menendangnya sehingga dia terjatuh ke tanah. Dia keras kepala tidak berani bersuara. Ya Tuhan. Bagaimana orang bisa begitu pengecut? Bro? Cepat bawa dia pulang. Kami semua tidak tahan melihatnya lagi. Aku buru-buru mengambil tas dan berlari pulang. Akhirnya di taman yang berjarak 300 meter dari rumah, aku menemukannya. Saat itu dia mengenakan selimut wol. Duduk menunduk di bangku taman sambil menangis. Bahu mengangkat-angkat,
Hiasan kepalanya tidak terlihat sama sekali. Aku benar-benar takut dia terus menangis seperti ini. Aku mencondongkan diri ke arahnya. Aku bergegas berlari ke sana. Dengan lembut menepuk bahunya. Itu, hello. Aku adalah teman sekamarmu. Masih ingat aku? Sebenarnya aku agak khawatir. Takut dia tidak mengenalku. Lagi pula kami belum pernah bertemu secara langsung. Tidak ada yang pernah melihat wajah satu sama lain. Hanya dengan status teman sekamar. Bisakah dia mempercayai aku? Lagi pula sebelumnya dia cukup waspada. Ternyata begitu aku selesai berbicara, wanita di depanku tampaknya mengenali suaraku. Langsung menghentikan tangisannya. Memiringkan kepalanya ke arahku. Sebenarnya dia memang menutupi diri dengan sangat rapat. Seluruh wajahnya hanya memperlihatkan satu mata, namun tetap terlihat cantik. Bulu matanya panjang. Tetesan air mata yang belum jatuh tergantung, seperti getaran puisi. Membuatku terengah-engah. Memastikan itu adalah Bai Zero milikku. Seolah-olah dia sangat tersakiti. Melompat ke arah kakiku, memeluk erat-erat. Pemandangan itu membuatku kebingungan seketika. Coba jelaskan. Bagaimana dia bisa melihat jalan dengan satu mata terbuka? Tapi aku tahu ini adalah keberanian terbesar yang bisa dia kumpulkan. Membuat seseorang yang sangat takut bersosialisasi tidak keluar rumah selama setahun. Seseorang yang tidak pernah melangkah keluar rumah datang mencari teman sekamarnya yang nasibnya belum pasti. Benar-benar sebuah keajaiban. Ini benar-benar membuatku sangat terharu. Lalu aku membungkuk dan berkata menenangkan. Maaf ya, aku 2 hari ini sibuk belajar untuk ujian sampai melupakanmu. Hari ini aku pasti akan menebusnya dengan baik. Aku akan masak makan besar untukmu. Bagaimana? Wanita itu langsung matanya bersinar. Dia mengangkat kepala dan mengangguk. Jadi aku berjalan di depan. Dia mengikutiku dari belakang. Tapi kecepatannya sangat lambat. Kadang aku berjalan terlalu cepat. Jarak menjadi lebih jauh. Dia pun berlari kecil dengan cemas. Tapi karena hanya satu mata yang terlihat, dia menunduk dan menyusutkan lehernya. Detik berikutnya, dengan bunyi, dong, dia menabrak tiang listrik. Aku buru-buru berlari ke sana. Aku berjongkok di depannya. Ingin memeriksa apakah dia terluka. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Maaf ya, karena aku berjalan terlalu cepat. Wanita itu tidak menghindar, membiarkanku sembarangan mengacak-acak rambutnya. Aku melihat tidak ada bagian yang bengkak. Aku menghela napas lega. Bai Zero berdiri dengan kuat, bersiap melanjutkan. Aku agak khawatir, ragu-ragu mengulurkan tangan. Kalau tidak, peganglah lengan bajuku. Kupikir dia akan menolak. Tidak kusangka dia hampir tanpa ragu meraih lengan bajuku. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum dan melangkah pulang. Berjalan di jalan, aku menunduk dan melihat lengan yang ditarik. Ada perasaan yang sangat aneh, seperti aku sedang memegang seekor kucing gemuk. Ia sangat mempercayai aku, dan hanya mempercayai aku. Setelah pulang, aku tidak sempat menyiapkan makanan besar. Aku hanya duduk di sofa selama 1 detik lalu tertidur. Saat bangun, sudah hari berikutnya. Pagi, di tubuhku ada selimut tambahan. Tidak perlu dipikirkan, semua itu buatan Bai Zero. Aduh. Memang begitu, bagaimana bisa dia dibiarkan kelaparan semalaman lagi? Aku bangun dan bersiap memasak, tapi aku melihat meja penuh dengan makanan, berbagai masakan Cina dan Barat. Ternyata ada juga mie dingin panggang favoritku. Tidak, sebelumnya dia menghabiskan semua uangnya untuk berinvestasi di Douyin. Sudah ditambah, dari mana uangnya untuk membeli semua komentar yang muncul tepat waktu ini? Haha. Bai Zero memberitahu orang tuanya, dia menemukan pacar. Orang tuanya langsung senang, langsung mengirimkan 100 kepadanya. Mereka juga menasihatinya agar tidak merugikan orang lain. Setelah telepon selesai, pasangan itu langsung memeluk dan menangis. Anak ini sangat social anxiety. Ternyata masih ada anak laki-laki yang menyukainya. Itu pasti cinta yang sangat tulus. Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, tetap harus memberinya pacar. Siapa? Aku. Itu pasti bukan. Mungkin dia mengatakannya hanya untuk menipu uang orang tuanya. Kamu bilang? Dia belajar buruk dari siapa? Aku marah dan bersiap mengetuk pintunya. Tapi sebelum tanganku menyentuh, pintunya langsung terbuka. Awalnya hanya seperti biasanya, hanya terbuka sedikit. Tapi kemudian ragu beberapa detik. Baru kemudian sepertinya ia akhirnya memutuskan sesuatu. Membuka dengan sangat lambat dan sepenuhnya. Di dalam, berdiri seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Tingginya kira-kira 1,7 meter. Tubuhnya tinggi dan ramping. Mengenakan jaket bulu putih bergaris yang hangat. Namun tidak menyembunyikan tubuhnya yang agak gemuk. Saat ini ia menundukkan bulu matanya. Tatapannya menghindar. Tidak berani menatap. Aku sangat gugup. Terlihat tidak percaya diri. Bukan karena penampilanmu begitu. Tidak ada rasa minder. Aku mengangkat tangan dengan kaku. Berpura-pura alami. Aku menyapa. Hai. Tapi hatiku terasa sangat senang. Ini berarti dia sepenuhnya menurunkan kewaspadaan terhadapku. Hati. Hanya dengan kepercayaan penuh seseorang mau berdiri di depanku seperti ini. Ya, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Orang yang takut bersosialisasi bersedia melakukan ini. Benar-benar menganggapku sebagai teman. Ya, komentar di layar. Dan maku. Susah banget. Keduanya sudah melakukan hal ini hampir setahun. Baru tahu seperti apa penampilan orang itu. Tapi apa sih yang dipakainya itu? Kayak ban Michelin gitu. Bai Zero mengedipkan matanya. Akhirnya berbicara. Ini buatmu. Sekaligus sebuah kartu dimasukkan ke dalam pelukanku. Aku bingung. Aku terdiam menunduk. Baru sadar di tanganku ada kartu ban yang berlaku di dalam dan luar negeri. Komentar meledak di layar. Ya ampun, aku memeriksa kartu itu. Coba tebak harganya berapa? 998678. Bisa jadi 99 atau bisa jadi 90. Tapi kebetulan ada 0 dan angka bulat. 998678. Setelah pesan makanan, semua itu diberikan ke pembuat konten. Aku malah mengerutkan alis. Maksudnya apa? Rasanya memanfaatkan apa yang aku dapat dari orang tua. Merasa bersalah?
Semua itu diberikan kepadaku. Bai Zero melihat aku tidak bicara. Wajahnya sudah memerah. Hampir gagap saat menyerahkan untuk disimpan. Mungkin takut menghabiskan uangnya sembarangan. Memberikannya untuk aku simpan. Itu benar-benar kepercayaan besar pada teman. Hampir membuatku menangis terisak-isak. Tapi komentar di layar jadi gila. Langsung memberi semua uang itu kepada pembuat konten untuk disimpan. Apakah ini ingin pembuat konten jadi pacarnya? Kalau bukan cinta. Apalagi sudah selesai? Pembuat konten jatuh cinta padamu. Kamu sudah siap untuk diikatnya? Kan? Tampaknya untuk memikat seorang wanita. Pertama, harus menguasai perutnya. Kata itu memang bijak. Tidak usah dibahas lagi. Aku juga kembali belajar masak. Aku melirik komentar dengan sinis. Apa maksud pacar yang bukan pacar? Kalian memang tidak mengerti. Betapa sulitnya menjadi teman dengan seseorang yang sangat mencintai tapi takut bersosialisasi. Jangan mengotori persahabatan kita yang begitu murni. Oke? Harus percaya pada ikatan persahabatan. Ya, sejak hari itu, Bai Zero tidak lagi bersembunyi di dalam rumah setiap hari. Sering keluar jalan-jalan. Tapi entah kenapa dia terus mengikutiku dari belakang. Kemana aku pergi? Dia ikut ke sana, sampai aku ingin pergi ke perpustakaan. Barulah dia berhenti keras di depan pintu rumah. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Malam itu, melihat Bai Zero terdiam sejenak. Kalau begitu, aku juga mau pergi. Aku ragu. Benarkah? Meskipun perpustakaan ramai, Bai Zero tetap mengangguk dengan tegas. Baiklah. Ayo pergi. Aku berpikir sejenak, mengulurkan tangan kepadanya. Mungkin dia menarik lengan bajuku di jalan. Komentar itu benar-benar tidak mau melepaskan suami bahkan sekejap. Begitu mendengar suami baru pulang malam, aku langsung panik. Jadi tidak bisa bertemu selama 7-8 jam. Ini jauh lebih menakutkan daripada keluar rumah. Begitu mendengar harus keluar, dia pura-pura bodoh saat bertemu orang. Mengejar suami sampai hampir mati ketakutan. Aku menulis tesis di perpustakaan. Bai Zero duduk di sampingku. Tenang membaca buku. Aku bangun. Dia juga langsung bangun. Ingin mengikutiku. Aku cepat-cepat menjelaskan. Aku pergi ke Thailand. Dia malah tidak malu sama sekali. Menatapku dengan serius. Kalau begitu, aku juga mau ke Thailand. Jadi dapat teman Thailand tambahan. Saat matahari bersinar sangat baik. Kami bersama pergi ke bawah untuk menjemur selimut. Setelah menjemur selimut, Bai Zero akhirnya seperti mendapat amnesti. Ingin pulang. Aku melambaikan tangan padanya. Kalau begitu, kamu dulu pulang saja. Aku pergi ke taman untuk jalan-jalan. Bai Zero langsung berhenti. Berbalik. Kalau begitu, aku juga mau pergi. Ya, mungkin dia merasa sendirian terlalu kesepian di rumah. Apakah teman memang harus saling menemani? Komentar balon sudah terkejut. Tidak ada yang menyangka. Sebulan yang lalu orang ini begitu sosial fobia sampai hampir menyerah berbicara. Ternyata sekarang dia seperti orang biasa. Berlarian kemana-mana mengejar suaminya. Bahkan lebih dari itu. Dulu dia tidak berani menatap orang. Sekarang suaminya menyuruhnya menjaga sepeda di depan toko. Jangan sampai dicuri. Ternyata setiap orang yang lewat di pandangannya, bahkan sekadar meliriknya secara tidak sengaja, langsung mengira orang itu mau mencuri sepeda suaminya. Dia langsung menatap dengan marah. Apakah orang lewat itu gila? Bukankah itu akhirnya akhir semester? Tiba saat liburan musim dingin yang ditunggu-tunggu. Sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kupikir paket sudah sampai. Aku mengantuk membuka pintu. Ternyata begitu pintu terbuka, seorang gadis langsung melompat masuk. Dia memeluk kakakku. Aku datang main sama kamu. Aku terkejut sejenak. Baru ingat, ini orang yang hampir 5 tahun tidak kutemu. Adik perempuan yang baru masuk kuliah tahun pertama. Tidak menyangka dia sudah begitu tinggi. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu suka dia. Sejak lahir orang tuanya memang memihak. Mereka memberi adikku yang terbaik. Aku tidak menangis atau marah. Diam-diam aku membuat konten media sendiri. Setelah dapat uang, aku kuliah ke luar negeri. Takut menjadi beban yang menghisap uang. Tak sangka dia malah datang ke rumah. Aku mengerutkan alis. Dengan rasa tidak nyaman, aku menariknya keluar dari pelukanku. Bagaimana kamu menemukan adik di sini? Meskipun aku memisahkannya, dia tidak marah. Dia tertawa geli dan langsung masuk ke dalam. Mulai berkeliling di kamar. Sambil berkeliling, dia terkagum-kagum. Wow, jadi ini rumah sewa di luar negeri. Benar-benar terasa retro. Ya, ini dia, si Dodo. Aku sering lihat di video kuliah luar negeri orang makan. Terlihat sangat lezat. Sudah lama ingin mencobanya. Wah, air yang keluar dari keran ini soda cola. Begitu mewah. Ya, di sebelah ada orang yang lagi pesta. Ah, ramai sekali. Suasana terasa sangat kental. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku sengaja mencari masalah, tapi tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Tapi aku tahu adikku memang tidak terlalu pintar. Aku maju dan menarik lengan bajunya. Setelah selesai jalan-jalan, mari pergi. Tidak ada yang menarik di sini. Kebetulan adikku sampai di Thailand. Bai Zero baru saja selesai mandi. Keluar dari dalam. Saat melihat adikku, dia terkejut sejenak. Adikku masih terkagum-kagum. Wah, apakah ini orang asing? Wajahnya mirip orang Cina. Aku terdiam. Mata kami bertemu dengan Bai Zero. Aku ingin menjelaskan. Namun wanita itu tenang memutar kepala kembali ke kamar tidur. Hanya bertanya satu kali. Pintu ditutup. Oh ya? Hampir lupa padanya. Sosial fobia tidak suka dilihat orang. Namun adikku sudah menganggap dirinya sebagai tuan rumah. Langsung dengan tegas mengumumkan, "Kak, aku akan tinggal di sini beberapa hari." Aku langsung menatap dingin, ingin mengusirnya keluar. Namun dia memeluk sofa dan tidak mau melepaskannya. Dengar aku. Aku keluar diam-diam dari orang tua. Tiket pulang yang kupakai dibeli 5 hari kemudian. Selain itu, tidak ada uang sepeser pun di tubuhku. Kak, kalau kamu mengusirku keluar, aku tidak punya tempat lagi. Melihat aku masih tidak menyerah, dia langsung berbaring di tanah, berguling kemana-mana. Wah, sangat menyedihkan. Aku adalah anak paling menyedihkan. Aku benar-benar tidak ada cara lagi. Aku menendangnya satu kali.
Bangunlah, jangan berpura-pura lagi. Adik perempuanku langsung tertawa geli dan bangkit dari lantai. Aku dan teman sekamarku membanggakan kakak sebagai food blogger. Dia sangat pandai memasak. Bolehkah aku mencicipinya? Kak, aku bisa membantu kamu. Di atas meja makan. Kupikir Bayi Zero akan bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Aku mengambil mangkuk lain untuk menaruh makanan. Mau mengantarkannya kepadanya. Ternyata ketika baru keluar dari dapur, aku melihat Bayi Zero sudah duduk tanpa ekspresi di samping meja makan. Adikku sedang berbicara dengannya. Kamu teman sekamar kakak? Penampilannya cukup menarik, tapi tidak secantik aku. Kakakku memang jago masak, kan? Dia dulu sering memasak untukku. Komentar-komentarnya wow, benar-benar terus menggodaku. Haha, Bayi Zero mengira ini mantan pacar blogger yang lebih muda. Selalu memanggilnya kakak dengan mesra. Takut suaminya direbut. Bahkan tidak peduli dengan kecemasan sosialnya. Duduk di meja makan sambil menegaskan haknya. Ternyata dia benar-benar dikalahkan hanya dengan beberapa kata. Ternyata itu salah paham. Aku mendekat ingin menjelaskan. Tapi adikku malah memeluk lenganku. Kakak duduk di sampingku dan menyajikan nasi untukmu. Terdengar suara berdecit. Bayi Zero bangkit dari kursi. Tanpa sepatah kata pun. Kembali ke kamar tidur. Komentar. Haha. Kalau tidak kembali ke kamar tidur, air mata hampir jatuh. Melihat adik dan kakak begitu akrab, aku hampir mati cemburu di dalam hati. Tapi tetap harus berpura-pura bersikap besar di depan suami. Menangis. Aku buru-buru menyuruh adik makan dulu sendiri. Lalu aku pergi ke pintu kamar Bayi Zero. Ketuk pintu. Ternyata pintunya tidak tertutup sama sekali. Aku ragu-ragu masuk. Tapi melihat ada sebuah bungkusan besar di atas tempat tidur. Aku membuka selimut. Menyodokkan kepalaku ke dalam. Benar-benar menangis. Wanita itu berbalik dan mengabaikanku. Aku menahan tawa. Baru saja ingin menjelaskan. Tidak menyangka Bayi Zero tiba-tiba bangkit dan memelukku. Sekarang saya sudah mengambil alih urusan perusahaan orang tua. Belajar keluar dan berinteraksi dengan orang. Tidak lagi menjadi sampah yang takut bersosialisasi. Bisakah kamu tidak kembali berpacaran dengannya bersamaku? Aku benar-benar sangat menyukaimu. Kalimat di belakangnya suaranya semakin pelan, semakin tidak percaya diri. Bahkan ada nada menangis, tapi membuat hatiku terasa seperti ada lubang berderet. Hampir tanpa ragu sama sekali. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya kembali. Baiklah, lalu masih mau apa lagi? Begitu cantik, badan begitu bagus, dan wanita yang begitu murah hati. Sulit ditemukan bahkan dengan lampion. Bahkan sudah makan begitu banyak dariku. Itu tidak boleh memberi keuntungan pada orang lain. Kan? Tidak menyangka adikku pagi berikutnya pergi tanpa jejak. Dia juga meninggalkan sebuah kartu. Ada 300.000 di dalamnya. Dengan sebuah catatan terlampir. Kakak, masakanmu memang enak. Lain kali masih bisa datang makan. Kan? Aku tahu. Kak, kamu tidak hidup baik di luar negeri. Uang ini silakan kamu habiskan sepuasnya. Orang tuaku bilang itu untukku. Membiarkanku mengurusnya sendiri. Mereka tidak akan mengatakannya. Ngomong-ngomong, teman sekamarmu itu cukup cantik. Seharusnya cocok dengan selera kamu. Sepertinya dia juga diam-diam menyukaimu. Aku sudah membantumu sedikit. Jangan terlalu berterima kasih. Saat kita bertemu lagi, semoga kamu bahagia ya. Itu saja, Kak. Selesai.